Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala kemuliaan bagi Allah, segala permohonan tertuju kepada Allah. Apapun itu, pengharapan hanya kepada Allah. Salam, taslim, kagum, kebanggaan dengan bersentral kepada pujian salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah menghantarkan manusia untuk menggunakan akal sehat sehingga tidak mudah dilumpuhkan oleh pembinasa keji. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita dengan tema di hari ini terkait dengan siapa si pembunuh akal sehingga manusia tidak berakal di dalam beragama. Namun sebelumnya saya ingin gede kali ehonya ya. Cek, cek, 1 2, tes 1, tes. Apa enggak pusing parfumnya 1 kilo? Enggak. Bagus. Jadi lubang hidung sebelah kanan hirup yang satu, yang sebelah kiri hirup yang satu, yang satunya dua-duanya gitu. Santai aja. Pokoknya mantep. Meskipun belum mandi yang penting pakai parfum. Kayak kan gitu. Tetap aja harum. Ayo silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Semangat siang. Halo. Pairing. Silakan teman ajukan permintaan, kita bahas tema kita. Silakan. Cek 1 2 tes mic ci. Teman-teman non muslim ajukan permintaan. Teman-teman yang beri salam di bawah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Jumpa kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita mengajak non-muslim untuk mempertanggungjawabkan amanat agung. Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Matius 18. Nah, sebelum mereka menjadikan kita Kristen, kita tanya dulu dia, kita tanya mereka, kan gitu teman-teman. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Apa sayang? Adik mau keluar. Tunggu, aku titip ya. Titip ini. Mana ada? Mana ada? Emang ada? Di mana? Lihat dia si bajingan ini. Kau kalau duit juara 1 kau ya.
Apa? Enggak. Sudah ada sama adik. Jangan. Enak aja. Awas kalian ya, nakal. Jangan kayak gitulah. Ada pau-paunya memang kau ya. Jangan kayak gitu. Udah simpan kembali. Akal. Belikan abah ini Yakult sayang ya. Wih. Tadi emang anak nakal, suka mengganggu. Udah sana. Hus. Wih, apa ini? Здравствуйте. Bito. Здравствуйте. Bito. Ой, это так жалко, что вы по-русски не разговариваете. Bito, kok kenapa bisa muncul di sini? Я не понимаю, конечно, но это очень плохо, что я не понимаю. Agak na sedih kasi na ampungan saya kasi na manang kijing ketoy mon rokonya he. De sisa gaga sikulana ibu ini. А русский нет? Русский нет? По-русски. De misa mapau, de sengaga masang oi maleo. Cece. Masuk lagi Indonesia. Manang kiji. Nolnya mo pau hasang. Apa itu tadi? Hah? Masuk di YouTube-ku juga dia. Alamak. Mimpi apa aku semalam? Aduh. Ayo teman-teman non muslim, silakan jangan dorong yang kayak gitu-gitu naik ke sini lah. Pak Bom bilang itu rezekimu Suma. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apakah gara-gara ini, gara-gara anak lebih tua dari mamanya? Kayaknya sih ya teman-teman, gara-gara anak lebih tua dari mamanya ini sampai kita dikerjain. Tiba-tiba kok nongol di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Ajak nama siri-siri. Naik. Aku aja kaget. Mau ngapain coba dia? Tiba-tiba aja mengerikan kali bah. Waduh. Orang suruhannya bom itu kayaknya. Tiba-tiba aja nongol di sini. Kok bisa ya? Apakah karena faktor cuaca kemarau atau apa teman-teman? Karena kemarau atau apa itu ya? Alhamdulillah. Bisa jadi versi Afrika. Halo, semangat sore. Halo. Selamat sore. Halo. Semangat sore. Halo Orifan, selamat sore. Halo. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, silakan. Teman-teman pelanggan dari channel Bang Zuma, akun Bang Zuma, terima kasih sudah bergabung. Ayo maju teman-teman non muslim, silakan, jangan takut, ajukan permintaan. Silakan
tema kita ini bagus. Luar biasa tema ini ya. Kalau Anda bisa lolos dari orang-orang yang mati akalnya, hebat berarti. Coba aja naik, silakan ajukan permintaan. Yang muslim tahan dulu, ini kayaknya muslim semua nih, ketika ditanya langsung diam. Bismillah. Oke. Alhamdulillah. Anjay, halo bang. Assalamualaikum. Halo. Katolik Protestan. Islam lah. Oh iya. Islam bang. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bem. Kena blokir tanpa batas yang ditentukan. Sahabat Iksan Tira, syukran. Aku nggak tanggung jawab ya, Anda terblokir, bukan aku yang mulai, Anda yang mau. Saya umumkan lagi, teman-teman muslim yang naik saya langsung blokir, kecuali ada hal krusial yang memang pantas untuk disampaikan. Halo, semangat. Sore, Katolik Protestan apa? Saya Katolik, Bang. Boleh, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Saya lagi di tempat usaha, Bang. Tempat usaha. Ya, di tempat kerja. Iya, nggak apa-apa. Ini ada tema, silakan. Maaf ya, Bang ya. Bukan apa-apa, saya ikut campur dengan agama gitu ya. Mohon maaf. Iya. Ya, saya juga udah ngomong sama si Edis TV karena dia kan Kristen kan gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan satu hal buat abang ini. Siap. Dengan pembahasan agama ini, Iya. apakah tidak ada konflik-konflik lain selain dengan pembahasan Anda gitu maksudnya? Konflik lain maksudnya? Seperti begini, apakah tidak ada unsur-unsur saling mengunjuk rasakan satu sama lain gitu? Sama seperti ini ya. Seperti ini aku di Kota Padang ini, Bang. Ya. Iya. Cuman kan mayoritas di sini itu muslim kan? Iya. Jadi saya juga merasa bahwa aku ini minoritas gitu. Jadi aku paham bahwa ini contoh aja ya, Iya. Aku nggak dibenci di sini, Bang, sebagai minoritas. Iya. Tapi dengan kata-kata ada orang ketiga ini yang menghasut seperti ulama-ulama lah segala macam lah. Orang-orang tertentu yang membenci gitu maksudnya. Udah aku bilang juga sama si Edis TV kemarin waktu aku naik, Bang, aku bilang sama dia, nggak usah lah dibahas agama itu. Mari kita kerjasamanya, cari pembahasan lain. Udah aku bilang kayak gitu sama dia. Ini pertanyaanku tadi, tujuan abang ini membahas agama ini apa, Bang? Maaf ya. Baik. Yang pertama, dituntut untuk menyeru manusia kepada jalan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, agama Kristen itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Markus 16:16 beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu bagus, tidak dilarang. Cuman cara Kristen menyampaikan agamanya untuk semua orang agar menjadi Kristen itu dengan menghalalkan semua cara. Berpura-pura jadi Islam, dan berpura-pura jadi Islam itu bukan oknum, tapi Kristen secara lembaga. Contoh, Lembaga Bible Indonesia
membungkus diri dengan menggunakan istilah-istilah mulia dari Al-Quran, Alkitab, Rasul, Nabi, Roh Kudus, Injil, Ilahi, Kalam, Syafaat, Soleh, Imam, Jemaah, Berkah, semua diambil untuk menutupi ajaran asli Kristen demi untuk menggait banyak pemerhati yang bisa mereka ciduk masuk menjadi pengikut Kristus. Tuh, jadi kalau saudara melarang Edis debat atau Edis buka komal dan juga memberikan arahan ke saya sama, harusnya Anda ke Lembaga Bible Indonesia, suruh mereka menarik semua Bible, ganti namanya. Jangan gunakan Alkitab, jangan gunakan kata Injil, jangan gunakan kata Allah, kata Roh Kudus, kata Rasul. Hilangkan semua istilah-istilah mulia itu dari Quran. Kemungkinan dialog debat seperti ini akan dihentikan. Begitu Bang, silakan. Memang sangat luar biasa ya. Sebenarnya itu ada kerujukannya, tapi di balik itu kebanyakan yang saya lihat di sini itu gara-gara seperti apa namanya pembubaran gereja kemarin lah. Iya kan, di Padang pernah dengar Bang Juma kan? Iya. Nah, jadi ibaratnya itu sebenarnya itu inisialnya gitu, nggak semua orang sama seperti di sini kan. Kalau menurut saya sih enggak semua itu orang Muslim itu jahat gitu kalau dibilang. Buktinya aja aku di sini itu toleransinya tuh luar biasa. Aku dianggap orang sini juga, padahal aku orang perantau. Ya kalau dibilang. Nah, tapi takutnya dengan pembahasan di sini aku tersingkir gitu maksudnya. Tersingkir itu ibaratnya ada nanti orang ketiga bilang ini dia Katolik itu, dia bukan ini. Jadi kita ini padahal aku nggak pernah, jujur aja sampai saat ini aku nggak pernah ibadah karena aku menyesuaikan diri, adaptasi gitu. Iya, kalau Islam itu artinya damai. Iya, kan damai Islam kan itu artinya ada di ya. Surat apa namanya itu, Al-Quran ya kalau nggak salah. Ya Ya, kan? iya. Jadi Islam itu artinya damai. Kami memang Islam ini damai. Kan tadi udah aku sampaikan. Islam itu jujur menyampaikan agamanya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan cara baik, dengan cara hikmah. Nah, sedangkan Kristen, jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Mereka dalam menjadikan seluruh bangsa menghalalkan semua cara untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Maka kami hadir untuk menghalau gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi. Coba Anda lihat itu bagaimana misionaris ngaku-ngaku mu'alaf, murtadin, ngaku-ngaku anak kiai, ngaku-ngaku kiai. Mereka masih menggunakan istilah-istilah nama-nama mulia. Namanya dirubah menjadi Muhammad Yasin. Padahal lahir Kristen asli, tapi berpura-pura masuk ke pesantren-pesantren kayak Rusuli Lubis. Masuk ke pesantren-pesantren, membawa Bible dalam bahasa Arab untuk menghibulin orang di sana agar mereka menganggap bahwa Kristen sama aja dengan Islam. Untuk apa Kristen menggunakan istilah Islam? Untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Untuk apa orang-orang Kristen menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Untuk menjerat orang Kristen agar Kristen atau menjerat orang Islam untuk menjadi Kristen? Nah, inilah cara-cara yang tidak bagus digunakan oleh agama Kristen di dalam mencari pengikut, menghalalkan segala macam cara. Maka kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam agar mereka jangan tertipu oleh gerakan kristenisasi. Kenapa ada gerakan kristenisasi? Karena memang amanat agung. Jadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Itu Bung. Andai saja Kristen itu sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti Yahudi, tidak akan ada debat-debat begini, komal-komal begini, nggak ada. Tapi karena Kristen menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang,
ya maka kami harus mempertahankan akidah kami dong. Ini Kan Bang, begitu. kalau menurut saya ya, ini kan aku Katolik ini. Kami tidak pernah mengajak kaum-kaum yang lain untuk bergabung sebagai contohnya di Katolik. Kalau contohnya kami ya. Tapi kalau tertuju di dalam Injil, abang bilang tadi itu, atau di dalam Alkitab, di manalah letaknya itu? Saya sama abang. Matius 28 nomor 19. Matius 28 nomor 19. apa yang Jadikanlah seluruh. dikatakannya? Apakah semua umat udah tertera bahwa semua umat Islam harus ikut ke Kristen atau bagaimana bunyinya, Bang? Kan gitu. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Markus 16:16. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu amanat agung. Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, maksud berpura-pura, maksud palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang bodoh aku ngaku bodoh, kepada orang tinggi aku ngaku tinggi, kepada orang pendek aku mengaku pendek. Aku menjadi semua ke dalam semua, supaya aku memenangkan banyak manusia. 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21. Ya, tapi kan nggak dipaksakan, Bang. Bilang beda kalau dibilang itu ajak semua gitu ya, paksa gitu. Kan nggak ada kata paksa di situ. Sama seperti di sini, Bang. Aku ambil contoh lagi, jangan yang jauh-jauh, yang lain-lain. Sama seperti di Padang, ya kan? Aku bilang tadi mayoritas orang Padang itu Islam. Ada yang bilang sama aku, masuk Muslim aja lah Bang, damai, ya kan? Seringkali aku hantar galon, masuk aja lah Muslim Bang. Istrimu aja Muslim, kenapa kamu nggak masuk, ya kan? Kan begitu. Tapi Kan kan disuruh. dipaksa. Anda kan disuruh berbeda dengan Kristen. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Karena Indonesia sudah merdeka, maka program itu kalian tidak jalankan secara maksimal. Harusnya pola yang dibangun adalah jadikan seluruh bangsa. Anda datang nih dengan kekuatan gereja. Ada wilayah di mana di sana mereka berbeda agama dengan Anda. Anda datang di wilayah itu untuk menguasai wilayah itu, untuk menjadikan seluruh bangsa yang ada di dalam itu menjadi pengikut agama Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda datang menawarkan perdamaian. Kalau sudah menemukan kesepakatan perdamaian, apa yang Anda diperintahkan melalui Bible, Anda harus membuat orang-orang tersebut menjadi budak. Harus bekerja rodi untuk kalian. Kalau mereka tidak mau, bunuh semuanya. Ulangan 20 nomor 10. Jadi polanya itu ketika katakan jadikanlah, tidak langsung seketika dibaptis orang, enggak. Tapi lakukan, karena orang pasti melawan. Lakukan dulu teror. Buat ketakutan terhadap mereka, buat mereka kelaparan, buat mereka kemudian was-was, buat mereka kemudian tak ada tempat bernaung, tidak ada kekuatan. Setelah mereka tak berdaya, datang baptis mereka semua. Gini Bang, Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan agama Anda. Yang dibilang baptis itu Bang Cuma, itu dari kecil pun bisa dibaptis manusia, bukan karena harus pindah agama, tidak. Serius. Kalau kami dari Katolik, sejak anak lahir, aku punya anak ini. Ya, itu anak lahir itu dibaptis saja. Bukan karena dia masuk harus Katolik, contohnya dari Muslim ke Katolik, baru dia dibaptis. Enggak juga. Itu tahu enggak kata baptis itu? Tanya dulu sama abang, kata baptis itu apa? Baptis berasal dari bahasa Yunani baptiso, pentahiran, pensucian atau pertobatan. Ya, kelahiran. Jadi dibaptis dia, diapakan dia jadi orang baru gitu, orang baru, jadi manusia Ya, baru.
hilang kan? Itu anak kecil. Itu anak kecil. Nah, lalu kalau Jadi, orang besar, bukan hanya mesti untuk orang yang masuk langsung itu dari contohnya dari Muslim ke Katolik, itu baru dibaptis, enggak. Itu kata-kata itu enggak tertuju sama satu orang, semua orang dewasa. Gitu. dulu cara penyebaran agama Anda itu begitu, teror, tekan, perangi, sudutkan, buat mereka sengsara, buat mereka ketakutan. Setelah mereka tak ada pengharapan, kirim misionaris, giring mereka ke gereja, berikan mereka makan, berikan mereka minum, baptis mereka, ajak mereka menyembah Yesus. Itu yang dilakukan agama Anda dulu. Sekarang Indonesia merdeka. Caranya sekarang gimana? Secara halus, gunakan atribut-atribut Islam untuk berpura-pura Islam agar mereka Islam awam itu bisa terperdaya masuk ke agama kita. Itu yang sekarang dilakukan. Begitu. Itu fakta, itu real. Ini loh Bang, kenapa saya masuk tadi di live Abang, karena soalnya itu siapa si pembunuh akal. Nah, Ya kan? baru mau Kembali masuk, lagi kan? boleh. Kita kembali ke, ya kan? Ya. Nah, makanya saya tadi bertanya ini, sebenarnya itu pembunuh akal tuh nggak jauh-jauh dari kita sebenarnya sih. Nah, udah pernah dicontoh tadi sama Bang Edis TV. Jadi dinaikkanlah orang Muslim, dibunuhnya akalnya seperti begini, dicari kesalahan ini segala macam, sampai tidak bisa ngomong gitu. Nah, sama seperti ini juga, tapi Abang kan nggak ada cari kesalahan saya di sini, cuman saya menyampaikan aja bahwa ibaratnya seperti ini yang biasanya, ya kan? Karena aku juga tidak mau berdebat sama Abang, karena aku bukan orang yang bagian agama, tidak. Saya kerja sebagai tukang galon ya, membuka depo. Jadi dengan tadi itu ininya siapa sih pembunuh akal, sebenarnya itu kalau menurut saya sih si pembunuh akal, tapi pembahasannya ini ke agama, udah beda ini ceritanya. Iya kan Ya, Abang kan membahas agama kan? Ada agama antara Islam dan Kristen yang untuk dianut pertama harus matikan akal dulu. Untuk bertahan di agama itu akal harus mati. Nah, mari kita deteksi. Ketika Anda mengaku sebagai seorang Katolik, apakah Anda menyembah Yesus? Apakah Anda mentuhankan Yesus? Jawabannya iya kan? Iya. Ya. Iya. Apakah Tuhan itu bisa mati? Dia tidak mati. Cuman Apakah Yesus pernah mati? Dia mati di kayu salib. Tapi Cuman tadi dalam katanya sehari Tuhan tidak. kembali. Tapi tadi katanya Tuhan tidak bisa mati. Itu badannya yang mati, Bang. Nah, inilah yang dikatakan badannya. agama yang mematikan akal. Cobalah. Tuhan tidak bisa mati, tapi Yesus mati. Tapi Tuhan itu adalah Yesus. Begitu keciduk, yang mati adalah tubuhnya. Yang menjadi tubuhnya adalah firman itu sendiri. Muter-muter aja kan di situ. Itulah yang dimaksud agama mematikan akal. Makanya aku bilang tadi, Pak. Jadi kalau membahas agama ini sebenarnya aku tidak bisa masuk. Cuman aku melihat tadi siapa sih pembunuh akal. Ya saya nggak inilah ibaratnya nggak cocok lah. Si pembunuh akal itu kalau menurut saya, maaf ya, bukan saya ini kan, termasuk ya orang-orang yang seringkali fanatik sama orang yang ingin membuat itu yang membuat akal kita itu jatuh. Contoh ini. Tidak. Ada agama yang memang harus ketika kita menganutnya, akal kita seketika mati. Bukan orang-orang. Memang ada agama, untuk bertahan di agama itu, kita nggak boleh gunakan akal. Kapan kita menggunakan akal, maka kita akan goyah, kita akan ragu, dan kita akan tinggalkan agama tersebut. Maka untuk bertahan di agama itu, kudu jangan pakai akal. Contohnya Abang, Yesus Tuhan. Betul? Nah, sekarang tua mana Maria dengan Yesus? Tua Maria lah, karena soalnya sebenarnya itu kalau Yesus itu kan anak Allah. Ya, nah, tua Maria kan? Berarti Yesus ini
adalah Tuhan baru. Maria lebih tua. Lebih tua Maria daripada Tuhan Anda, Yesus. Apakah Tuhan itu lebih dulu manusia daripada dia? Itu kubilang, kalau Anda mau bertahan di Kristen, matikan akal. Jadi mohon maaf ya buat Bang Cuma ya. Kalau abang tanya sama aku sedemikian, aku nggak pandai untuk berkata-kata. Nah, untuk bukan masuk nggak dalam pandai. itu. Akal memang mati. Gini, yang setahu saya, memang kalau itu Yesus itu anaknya Maria, terkandung dan terlahir oleh Maria. Nah, abang tanya tadi sedemikian rupa, berarti lebih apa sih? Lebih apa namanya itu? Maria lebih tua. Gitu. Nah, lebih tua. Tapi kalau menurut saya sebenarnya Tuhan itu satu. Ada itu pencipta langit dan bumi di Kejadian. Nah, itu berakal. Jadi Anda itu berakal anaknya tuh. Tuhan itu. Memang benar yang abang bilang. Itu Allah baru itu Yesus, benar. Karena terlahir dan terkandung oleh Maria. Nah, terus adakah keselamatan menyembah kepada selain Tuhan? Bukankah Tuhan itu satu? Kalau Tuhan itu satu, kenapa menyembah Tuhan yang baru? Bukan, itu anaknya Allah, si Yesus itu. Terus kenapa? Bukan Tuhan dia? Berarti ada berapa Tuhan? Hah? Satu, yang disembah itu Allah. Bapak, Tuhan. Anak, Ya, Tuhan Tuhan. juga. Berarti ada berapa Tuhan? Satu lah, itu kan nama ininya, nama samaran ibarat apa ini? Itulah dibilang Ibarat gini, Bang, agama ya. mematikan Ya. akal. Enggak gini ya. Abang ini punya anak ini satu. Ya. Abang ini sebenarnya punya inilah segala macam tahta segala macam lah ya. Tapi kan yang sering disebut itu adalah anak abang, gitu ya, yang meneruskan gitu ya. Itu kan beda ini. Ada berapa? Ada berapa oknum di situ? Saya, anakku. Ada berapa oknum? Satu. Ada 3 hal yang perlu kalau kami di Katolik, dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Udah berapa itu? Ada berapa? Jadi sebenarnya bukan Tuhan semua itu. Mohon maaf, bukan Tuhan semua itu. Itu hanya sudah menantang sebagai Katolik ini. samaran. Sama seperti Samaran. tanya lagi ya, seperti Muhammad. Emang ku tanya sama abang, fakta bola baliknya ya, Muhammad itu adalah Tuhan. Ilmu dari mana? Enggak, aku tanya sama abang, karena kan sering Bukan. kali kalau Beliau bukan, manusia. kan? Sama seperti Yesus itu, dia manusia. Nah, terus kenapa dituhankan? Tapi buktinya abang sering bilang kayak gini, Muhammad Rasulullah, seperti kata-kata asyadat lah, itu kan bukan dituhankan sebenarnya kan, Bang? Sama seperti Yesus. Beda dengan Yesus. Yesus itu dituhankan, diibadahi, dianggap sehakikat dengan Tuhan Bapa. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rasul, utusan. Yesus bukan utusan, dia Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia. Jadi ketika Anda sudah terbelenggu oleh iman Kristen, lalu mencoba menggunakan akal sehat, maka Anda akan bingung sendiri dengan konsep agama Anda. Anda terjebak sendiri. Kalau mau bahas lebih dalam lagi, Bang, mungkin sama Bang Eris TV. Kalau saya ini nggak pandai untuk masuk ke agama itu. Jadi ibaratnya gini. Edis lebih parah lagi, Edis. Kok lebih parah? Oh iya, dia mengatakan Yesus itu bertuhan. Ayo. Nggak ada bertuhan dia bilang, Bang. Yesus itu bertuhan. Itu bapaknya, Nonton PT-PT-nya, makanya dia ribut dengan bom-bom, dengan RK, dengan Kristen-Kristen lain. Karena kenapa? Karena dia mengatakan Yesus itu bertuhan. Yesus itu disalib oleh iblis.
Abang, Di aku situ bingung kalau lebih kayak gini. double kosong Intinya lagi. ialah satu hal yang kubilang sama abang, bukan saya ini kan ibaratnya seperti yang abang bilang tadi, siapa si pembunuh akal, ibaratnya adalah manusia, orang-orang yang fanatik, orang-orang yang benci, orang itulah si pembunuh akal yang sebenarnya, bukan badan, bukan lagi. Terima kasih bang, aku izin turun. Salam Oke, kenal. makasih. Makasih. Ini yang disebut kuman di seberang lautan. Nampak bom-bom masuk di lubang hidungnya tak terlihat. Jangan nuduh yang lain. Memang agamamu yang kudu mutlak, nggak boleh pakai akal ketika diimani. Sudah satu paket dalil mengatakan begitu juga. Mau kayak mana? Halo, semangat sore. Halo. Semangat sore. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ayo. Jangan takut. Naik aja. Silakan. Teman non muslim ajukan permintaan ke atas, silakan. Tema kita, siapa si pembunuh akal? Anda lihat polanya yang tadi, bagaimana saudara kita itu gak bisa keluar dari lingkaran dogma, karena memang agamanya ya mau kayak mana, mau tidak mau harus akui. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Katolik Protestan. Maaf bang, saya muslim bang. Ada yang mau disampaikan? Untung langsung diturunkan. Hampir saja teman-teman. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Si pembunuh akal. Saatnya Anda berkreasi gitu. Ini kesempatan ini. Kristen ini kan, Islam ini kan tak berakal. Assalamualaikum. Waalaikum. Maaf bang, cuma saya Islam, boleh bertanya sedikit? Iya. Tolong saudara muslim tahan dulu di bawah. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kirim DM. Silakan. Halo, selamat sore. Abang kenapa ini bahas-bahas masalah agama? Supaya Indonesia diberkati Tuhan langit bumi. Kalian ini rasis ya? Karena kalau tidak, maka Indonesia akan dipenuhi manusia pemelihara kulub. Kalau itu terjadi, berdasarkan kejadian 12 nomor 3, Indonesia akan dikutuk Tuhan kalau isinya penuh dengan manusia berkulub. Abang pun kalau bahas-bahas masalah agama nggak benar. Buktikan. Buka kamera. Silakan. Gak mau aku. Kenapa bisa? Gak usah abang bahas-bahas masalah agama. Ya, hentikan kristenisasi kalau gitu. Abang ini kelihatan orangnya rasis ini, memberi kebencian. Yang rasis itu yang agamamu bertopengkan Islam. Kok jadi saya yang rasis? Agamamu yang rasis. Bisa-bisanya pakai kata Alkitab. Coba. Itu rasis tuh. Nggak nyambung. Sabar.
Yang rasis itu yang menggunakan agama lain untuk menyebarkan agamanya. Itu yang rasis. Jangan kau tuduh saya yang rasis. Agamamu nyembah dewa bertanduk 7 bermata 7, ngapain pakai kata Allah? Halo, selamat siang. Selamat siang Juma. Siang, silakan buka kamera kalau pemakan babi, silakan. Sabar. Buka kameranya. Ya. Ya, siang Suma. Siang juga buka kamera kalau pemakan kucing. Buka kameranya, Bang. Saya juga muslim, tapi saya mau coba juga kamu muslim asli atau bukan. Boleh, boleh. Coba buka Coba. itu maskermu. Kenapa mencoba muslim pakai buka masker? Buka maskermu lah. Ini udah bukan covid ini. Ya. Biar kelihatan monyongmu juga. Kenapa masih kayak penjajah? Indonesia sudah merdeka. Penjajah udah diusir Iya, sama buka umat lah, Islam. biar kelihatan. Kau suruh Kenapa kau masih penjajah? on cam kan berarti kan kau harus juga. Kasihan deh lo, sakit hati lo. Gak bisa hadapi saya dengan ilmu kan? Ngaku kamu terlalu berat Bang Suma untuk dihadapi. Maka sesatunya jalan yang cuma naik Iya, kamu. Bang Juma. Kau Buka bilang kamera. kami pemakan babi. Oke. Buka kamera. Emangnya Memang makan kamu babi? nggak pernah makan babi ya? Bukankah Ya, makan kalian babi. juga dalam Makan babi, keadaan kan? tertentu bisa makan babi gitu? Enggak, salah enggak saya mengatakan pemakan babi? Lu. Emangnya kalian itu ceramah Ustadz siapa itu? Dalam keadaan yang terdesak bisa makan babi. Apa itu coba? Dalam keadaan terdesak bisa bunuh orang. Itulah ajaranmu bro. Nah, sekarang buka kamera, kita bahas tema. Coba aja kau desak saya, datang kau tempatku. Desak saya, bunuh saya, kalau saya tidak pelintir lehermu. Semangat siang, Bung. Buka kamera, kalau Karisten, silakan. Selamat siang Bang Juma yang ganteng. Siang juga, Katolik Walaupun- Protestan. Protestan Bang Juma yang ganteng. Buka kameranya Bang, silakan. Oh kebetulan saya nggak bisa pula ya. Kenapa bisa? Nggak bisa Bang, nggak tahu, nggak ngerti. Tinggal diterima, kan udah dikirim tuh. Tinggal di save. Mana Silakan. gitu ya? Aku pun lagi belajar nih Bang Juma. Iya, silakan terima permintaannya. Di save. Biasa langsung berubah jadi mini diskotis. Lampu LED ini hanya Lagi belajar Halo, Bang. selamat siang saudara Leken. Leken. Halo. Leken. Halo. Saudara Leken. Nah, gitu dong. Silakan semua. Sorry Iya. saya tadi mute. Bisa rokok. pelanggaran nanti Bang, PL kalau ada asap. Oh ya, oke Bang. Ya, ya Bang semua. Tema siapa sih Boleh pembunuh saya akal? bertanya, saya dari Kristen Bang. Ya, Pembunuh akal. siap. Maksudnya tema ini berkaitan dengan apa sampai bisa Karena harus si pembunuh akal. ya, karena untuk bertahan di sebuah agama, salah satu di antara Islam dan Kristen itu pemeluknya harus mematikan akalnya. Oh, memati akal. Ya, karena memang di dalam Alkitab tercatat pengetahuan itu akan lenyap. Jadi memang akal budi kita yang sekarang ini hanya terbatas, tidak lebih. Jadi Anda akui Jadi bahwa kalau agama
agama Kristen adalah agama yang mematikan akal. Bukan, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa pengetahuan akan lenyap. Berarti akal juga akan lenyap. Pengetahuan kan terkait dengan akal yang karena ada akal, ada otak, makanya pengetahuan ada. Tetapi sekarang pernyataan di dalam Alkitab bahwa pengetahuan itu akan lenyap, berarti akal juga akan lenyap. Ya, bukan akan. Sekarang ini ada penganut agama yang bertahan di agamanya karena akalnya mati. Akalnya mati. Mati dengan cara gimana? Coba Bang Suma jelaskan supaya kita bisa dapat poinnya. Ya, contoh. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi orok, menjadi bayi. Coba, masuk akal enggak ciptaan melahirkan pencipta? Artinya secara iman kekristenan menyatakan bahwa itu terjadi dan itu masuk akal. Masuk akal. Ya. Tuhan pencipta langit bumi menjadi bayi. Iya, menjadi manusia. Ya, berarti yang adalah lahir melalui proses. Ya, berarti manusia melahirkan pencipta. Masuk akal. Artinya begini, dia di dalam Filipi 2 itu yang lahir, dia mengosongkan dirinya dan dia turun, dia merendahkan diri walaupun dalam rupa Allah. Dia turun menjadi seorang hamba, bahkan menjadi seorang manusia pun dia merendahkan diri. Ya, sekarang masuk akal nggak itu? Ya, secara logika Kristen iman otoritasnya Tuhan. Oke. Anda mengatakan itu masuk akal Kristen. Sekarang kita buktikan. Tua mana Maria dengan jaringan saya ya? Iya, mungkin Bang Suma punya jaringan. Iya, artinya sorry, bahwa jaringan saya barusan begini. Bang gangguan. Oh ya. Duluan Begini ya, Bang, mana? ya. Tua mana? Maria